Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu mengagungkan Allah, memuji Allah, mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Insyaallah semua nikmat Allah adalah media kita semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai jenis ibadah kita, amal soleh kita, dan kebaikan-kebaikan kita lainnya. Harapan kita Allah berkenan menerima semuanya dari kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita jalankan adalah dalam rangka kita mengikuti tuntunan Nabi. Tentu tidak mungkin secara tekstual saja, tetapi juga secara kontekstual, secara historis, dan secara nilai. Mudah-mudahan kita yang tetap memiliki semangat untuk mengikuti tuntunan Nabi, nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Nabi, akhlak-akhlaknya yang mulia, maka kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah refleksi atas pemaknaan Idul Adha. Kenapa demikian? Agama itu ada dua. Ada sisi ilmu dan sisi amal. Beberapa kampus menyebutnya ilmu amaliyah, amaliyah ilmiah. Jika ada orang yang berilmu, maka itu berpahala. Bahkan menuntutnya, bermajlis ilmu itu berpahala. Namun ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membawa kepada amal. Bisa jadi seorang sudah mendapatkan ilmunya tetapi belum mengamalkannya, tetap dicatat pahala atas ilmunya. Atau ada yang kedua, seorang yang beramal, ia beramal kalau tidak berdasarkan ilmu, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, amalnya sia-sia. Namun jika ia beramal atas dasar ilmu, maka amalnya dinilai pahala di sisi Allah. Karenanya bab ilmu itu lebih awal. Bab ilmu itu tidak pernah berhenti. Hadirin wal hadirat, kita sholat sudah sekian ribu kali. Tapi ilmu-ilmu sholat insya Allah tidak pernah habis dikupas. Bahkan yang mengupasnya kehabisan ilmunya. Bukan ilmu sholatnya yang habis, tapi ilmuwannya, tokohnya, ustadz-ustadzanya sudah kehabisan ilmu. Karena ilmu adalah landasan utama. Demikian juga ilmu itu adalah media untuk kita meningkatkan capaian dunia kita sekaligus capaian akhirat kita. Ada ungkapan yang sangat agung dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau ingin mendapatkan dunia, maka dengan ilmu. Ingin mendapatkan akhirat dengan ilmu. Ingin mendapatkan dua-duanya memang dengan ilmu. Inilah sedikit pengantar bahwa agama kita ada dua sisi. Sisi ilmu dan sisi amal. Ilmu mendahului amal. Ilmu tidak akan berakhir sampai manusia itu berakhir menyampaikan ilmu. Karena yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menghadirkan ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berhenti menganugerahkan ilmu kepada hamba-hambanya.
Ilmu tentang Idul Adha adalah ilmu yang sudah berlangsung sejak adanya hari raya yang bernama Idul Adha. Tetapi meskipun Idul Adha sudah berlalu sekian kali, kita juga ingin menggali lagi ilmu Idul Adha. Pengalaman, orang sudah berumroh berkali-kali, tetap saja sebelum umroh dia ikut manasiknya, ilmunya. Karena ada perkembangan, karena ada persoalan-persoalan yang dahulu tidak ada. Demikian juga mungkin dia berhaji berkali-kali, tetapi saat akan menunaikan ibadah haji, yakinlah ia butuh ilmu agar hajinya dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah sholat, bahkan dalam konteks dunia Bapak Ibu sudah bekerja, tapi yakinlah kita tetap membutuhkan ilmu agar kerja kita, tugas kita adalah nilainya bagus, nilainya sempurna dan berpahala di sisi Allah. Atas alasan itu Imam Al-Ghazali menuturkan, memang ilmu adalah landasan kehidupan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa saja ilmu-ilmu tentang Idul Adha? Idul Adha artinya adalah hari raya seseorang berkurban. Karena adha artinya adalah mempersembahkan kurban untuk Allah. Ternyata ilmu tentang kurban itu sudah ada sejak dipraktekkan oleh Nabi Adam melalui dua putranya Qabil dan Habil. Maka ilmu tentang kurban sudah ada sejak awal. Bahkan prakteknya sudah ada. Bedanya, prakteknya amat sangat sederhana. Kenapa? Karena ilmu saat itu masih belum berkembang dengan baik. Atau apa yang dilakukan di masa awal sesuai ilmunya. Saat itu kita tahu sejarahnya surat Al-Maidah 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah wahai Muhammad. Berarti kita sedang menunaikan apa yang pernah dijalankan oleh Nabi. Bacakan kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil. Keduanya mempersembahkan kurban. Qarraba kurbanan. Berarti prakteknya sudah dari Nabi Adam. Ilmunya sesuai dengan masanya. Saya ingat dulu waktu di pesantren gitu. Tiba masa, tiba akal. Maka perkembangan ilmu itu penting. Karena di masa Nabi Adam, saat itu Allah belum tetapkan jenis kurbannya. Maka apapun yang dimiliki silahkan dijadikan media kurban. Qabil dikatakan sebagai petani. Maka yang ia persembahkan hasil pertanian. Habil seorang peternak. Ia persembahkan hasil peternakan. Tapi sekarang enggak berlaku ilmu ini. Harus hewan ternak. Itulah ilmunya dulu atau prakteknya sesuai dengan ilmunya. Disempurnakanlah di masa Nabi. Ditetapkan hewannya sudah ditetapkan, jenisnya sudah ditetapkan, usianya sudah ditetapkan, kualitasnya sudah ditetapkan. Itulah ilmu. Dan mungkin nanti ada pengembangan ilmu lain dalam kita mengamalkan agama. Disebutlah dalam istilahnya adalah ijtihad. Di masa Adam prakteknya sederhana, apa yang dimiliki seseorang silakan dijadikan media kurban. Sempat viral juga ya, ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, kalau orang gak mampu, ada di Hasyiah Al-Baijuri, itu boleh korban ayam atau angsa mindikin atau ibtin ya. Itu boleh sembelih ayam dan angsa. Ramelah ya, jagat ilmu, nggak apa-apa. Kalau ilmu rame itu bagus.
Yang nggak boleh ramein yang bukan ilmu, namanya hoax. Kalau ilmu bagus, berarti kan memperkaya, asalkan landasannya ilmu juga. Setelah ditelusuri, memang itu dari sahabat Ibnu Abbas. Alasan pertama, tentu beliau seorang mujtahid, seorang sahabat. Kalah kita jauh dengan beliau ilmunya. Didoakan oleh Nabi sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil. Tapi kita lacak keilmuannya. Maksudnya ilmu di masanya bisa jadi tidak sesuai di masa kita. Kata beliau, ada sahabat Bilal bin Abi Rabah, enggak mampu dia beli seekor kambing pun enggak mampu. Dalam waktu 12 bulan enggak mampu. Jangankan untuk beli kambing, untuk makan minum saja dia tidak mampu. Tiba-tiba beliau punya seekor ayam kecil. Tapi beliau tetap ingin berkurban. Berarti apa maksudnya? Kemampuan saat itu baginya adalah ia berkemampuan sesuai dengan yang ada. Dibolehkannya pakai syarat betul-betul enggak mampu. Tapi masalah jawaban kedua itu adalah sifatnya individual. Tidak boleh dijadikan fatwa umum. Boleh ayam dan kambing, pasti rame. Berarti itu adalah kausalitas dan individualitas sekaligus memang ada ruangnya tertentu. Kita juga pernah membaca buku bahwa Umar pernah tidak memotong tangan pencuri. Harus dipahami dalam konteks ilmu dan amal. Nah, oh ilmunya memang gitu dan beliau punya alasan. Nah itu yang penting. Dan yang beralasan adalah seorang alim atau seorang mujtahid. Itulah dalam buku Hasyiyah Al-Baijuri, ada di beberapa ruang media ilmu. Nah dibahasnya, sayang tidak sampai di situ. Harusnya secara keilmuan iya, tapi prakteknya adalah sesuatu yang pribadi. Keadaan sahabat saat itu memang tidak mampu, dan yang dicontoh adalah semua yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan secara umum kepada semua sahabatnya. Ibarat kata Bapak Ibu, kita seorang guru. Ya kita sampaikan umum semuanya kepada anak-anak, besok bawa uang 10.000. Tiba-tiba ada satu anak yang kepada kita, Pak, mohon maaf, saya nggak punya uangnya. Berarti sisi khusus. Nah kadang-kadang kekhususan ini tidak difahami. Karena ada satu dalil yang mengatakan bahwa pernah ada, tidak lantas itu menjadi sebuah dalil untuk semuanya. Karena atas sisi kebijakan dari para ulama saat itu. Itulah kisah pertama. Idul Adha adalah hari raya berkurban. Secara ilmu dan prakteknya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Rujukannya Al-Maidah 27. Secara keilmuan dan prakteknya masih sederhana. Dan Allah berkenan menyempurnakan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kita jalankan adalah sesuai dengan ilmu yang sudah disempurnakan oleh Allah. Kambing atau domba atau embek dan sejenisnya, kemudian sapi, kerbau dan unta. Itulah ketentuannya. Maka yang lain kalau tidak mampu, kata Nabi, tidak ada masalah. Ini yang pertama kita refleksikan, bahwa Idul Adha adalah semangat untuk memberi, ya, apapun yang kita miliki, tapi karena sudah ditetapkan oleh Nabi, maka kita ikut, kita sembelih hewan yang ditetapkan. Namun secara filosofinya, ini makna yang ketiga. Jadi ilmu itu ada ilmu yang bersifat aplikatif, ya, teoretik, atau ilmu amaliyah, tapi ada ilmu yang bersifat filosofi, nilai atau hikmah. Haji contoh ya. Haji ya udah, orang pakai kain ihram, kemudian talbiyah, apalagi dia mabit di Mina, wukuf, kemudian baru dia ke Mina, kemudian dia lontar jumroh, kemudian dia tawaf, sa'i, tahallul. Selesai kan? Itu ilmu teoretik. Tapi filosofinya banyak disampaikan oleh para ulama.
Saat mengenakan kain ihram, kita ingat saat itu kita tidak punya apa-apa dan harus mengenakan 2 helai kain. Kita ingat bahwa kita tidak punya apa-apa dan kita bermunajat di hadapan Allah di padang Arafah seperti padang mahsyar. Kenapa ada sa'i? Dulu ada Hajar berlari-lari dari Safa dan Marwah. Betulan larinya, betulan. Bukitnya betulan. Tapi secara alamiah bukitnya sudah melandai. Nah, sekarang mah enak. Udahlah umrohnya bareng-bareng. Malah sekarang kan gandengan gitu, satu grup gandengan. Ya, Bukit Sofanya juga masih segini doang. Dulu betul-betul bukit, Pak. Bukit betulan, gunung. Dan itu seorang wanita sendirian, Hajar. Karena Ismail masih bayi. Berarti filosofinya, sa'i itu artinya usaha. Sa'i itu artinya sungguh-sungguh. Sa'i itu artinya adalah berusaha keras. Sa'i itu artinya berlari kecil-kecil. Berlari sedang-sedang. Tapi sekarang malah sulit kalau berlari kenceng-kenceng. Karena bisa nabrak jemaah yang nggak ada masalah. Kalau nggak bisa lari jangan maksain ya. Ada juga jemaah maksain. Kan dulu Hajar lari. Iya kan dulu. Sekarang kita mau lari dikit aja sudah ketemu jemaah lain. Bisa nabrak itu. Filosofi berarti diambilnya. Melontar jumroh kisahnya jelas. Saat Nabi Ibrahim akan membawa putranya untuk disembelih. Karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembelihnya di depan rumahnya atau di wilayah sekitar Mekah. Nanti orang akan mengatakan yang aneh-aneh. Ayah nyembelih putranya loh, satu-satunya di dunia. Dia cari tempat yang jauh. Nah, dari Mekah, dari Ka'bah, karena tinggalnya dekat Ka'bah, beliau menuju ke Mina. Ada yang mengatakan ke Arafah. Setiap beliau akan menyembelih, syaitan datang menggoda. Ibrahim, ente tega, putramu sendiri semata wayang kok disembelih mau-mau aja. Dia lempar pakai batu. Jadilah sekarang lontar. Nah, beda dengan dulu, kata sahabat Ibnu Abbas. Naam, dulu Nabi Ibrahim melontar setan, maka batunya dipilih batu yang menyakitkan. Sekarang yang dilontar adalah simbol bernama jamroh atau jamarot. Itu adalah hanya tempat di mana lokasi untuk orang melemparkan batunya. Batunya dipilih paling kecil karena filosofinya itu dulu melempar setan. Sekarang alhamdulillah setannya masih ada atau enggak ada? Ya masih ada, tapi caranya jangan melontar pakai batu. Kata setan, batu kemarin aja enggak apa-apa, enggak mempan pakai batu. Di masa Ibrahim mempan, di masa sekarang enggak mempan. Nah, namanya itu tinjauan filosofi. Nah, ilmu itu luas. Maka dibuatlah filosofi haji. Itu banyak ulama membahas kenapa kita harus tawaf 7 kali, kenapa sa'i, kenapa tahallul. Sampai Nabi mengatakan kalau mencukur kecil, maksudnya memotong pendek, dapat 1 rahmat. Kalau motong habis dapat 3 rahmat. Kenapa? Enggak semuanya siap dipotong habis. Karena rambut mahkota. Yang enak kalau orang enggak kerja ke kantor, bisa libur 1 bulan sampai rambutnya tumbuh banyak. Kan gitu ya. Yang ngantor enggak enak Ustaz. Ya kan sekarang ya sudah ada ilmu namanya peci, ilmu namanya topi, ilmu namanya rambut. Itulah namanya filosofi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, apa refleksi kita dari Idul Adha? Idul Adha itu mengisyaratkan bahwa ibadah, ada jenis ibadah yang nilainya amat sangat agung. Di Zulhijjah ini ada 2 ibadah yang disebut ibadah maliyah. Dan dalam tanda kutip level hartanya level tertinggi lah kira-kira. Untuk ibadah kurban minimal kalau di Jakarta harga kambing 3,5 minimal. Kalau haji, untuk haji reguler 48 juta. Untuk sholat insya Allah tidak sampai segitu. Kecuali bikin masjidnya. Tapi yang rutin kita sholat ya paling banter ya butuh bensin sekian, butuh ya alat kendaraan cukupnya. Kenapa? Secara filosofi bahwa ibadah haji dan ibadah kurban mengisyaratkan ada ibadah
yang itu menjadi puncak. Nilai tertinggi dari dua ibadah itu adalah pada sisi hartanya. Dan manusia paling berat ibadah itu kalau ada hartanya. Paling ringan ibadah kalau enggak ada. Ya, kalau sholat enggak ada hartanya, ringan apa berat ya? Kadang berat, kadang ringan. Maka kalau sholat kemampuannya diukur, bukan diukur dengan materi. Tapi haji, Ali Imran 97, tapi kurban, hadis Imam Abu Daud, itu mampunya diukur pakai ukuran materi. Sholat enggak ada ukuran materi, mohon maaf. Saya Pak, nyari makan aja sulit. Saya sholatnya kalau udah dapat makan, enggak ada. Wah, sholat itu bagi orang mampu aja Ustaz, yang kaya-kaya sholat. Kami enggak punya apa-apa, enggak sholat, enggak bisa. Tapi haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mayoritas mengatakan istita'a itu adalah soal mal, soal harta. Sehat walafiat, enggak punya harta, enggak mampu namanya. Masih muda, masih rosok, enggak punya duit, enggak mampu. Orangnya sudah lanjut usia, sudah sakit-sakitan, duitnya cukup, boleh daftar haji? Boleh. Berangkat haji? Berangkat. Kenapa? Karena inilah Idul Adha itu mengisyaratkan bahwa Allah menghendaki 1 tahun perjalanan ibadah amal soleh kita, Allah ingin ada harta yang kita berikan kepada Allah meskipun manfaatnya kepada manusia. Allah enggak butuh harta kita. Tapi kan kurban minimal 3,5. Enggak tahu kalau di kampung katanya ada kambing 1,5. Jangan-jangan enggak bunyi kambingnya ya. Atau suaranya beda, serak-serak itu suaranya. Tetap aja Nabi menyembelih 2 ekor kambing yang paling bagus, yang tanduknya masih lengkap, yang paling mulus amlahaini, akronaini. Itu isyarat bahwa memang Nabi berusaha yang terbaik sekalipun, karena ibadah harta nanti penilaiannya, tadi kan kemampuan. Setelah kemampuan ada nilai kedua, namanya nilai kualitas. Tentu beda yang berkurban kambing dengan berkurban sapi kalau kemampuannya sama. Tentu sama kalau yang berkurban kambing dan sapi kemampuannya beda. Artinya kalau dia mampunya kambing ya kambing, mampunya sapi ya sapi. Kalau ditimbang dua-duanya sama, tapi ini sapi paling kecil, ini sapi paling bagus, maka kemudian dihitung sapi paling gede. Dari mana kita tahu? As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ini praktek bahwa dulu saat Ibrahim akan menyembelih Ismail, maka Allah ganti, Allah tebus dengan domba yang kecil apa besar? Paling besar, paling berkualitas, langsung dari surga. Enggak ada yang punya kambing itu, limited edition. Maka dibahas oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, kenapa Allah ganti dengan domba yang paling besar, paling bagus? Setara dengan nilai Ismail. Lah, kan Ismail seorang anak yang soleh, anak yang mulia, anak yang berbakti. Enggak mungkin setara dengan kambing yang kecil. Disiapkannya kambing yang besar. Maka kata beliau, itulah kesetaraan. Ibadah kurban bagi yang mampu, ibadah haji bagi yang mampu. Sekarang orang sama mampunya, maka yang dihitung adalah kualitasnya gitu. Kecuali mampunya beda. Yang kambing mampunya ya kambing, yang sapi, sapi. Tapi kalau sama-sama mampu, misalnya penghasilan bulannya sama-sama 10 juta, ini pun 10 juta. Loh, ini kambing yang kecil kok, ini kambing yang gede. Itu kualitas takwanya. Nah, kenapa? Karena memang demikian. Pelajaran dari Idul Adha bahwa ada ibadah materi, ibadah harta, dan itu puncaknya dan terbesar ibadahnya. Kalau kemarin Idul Fitri kan zakat fitrah, kecil zakat fitrah itu. Makanya semuanya wajib zakat fitrah. Bayi aja wajib, tentu orang tuanya. Dan itu cuman berapa ya? Kecil. Berapa? 50 apa 70 ribu?
tergantung juga wilayahnya macam-macam. Tapi kan itu kecil sekali untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi kurban kan itu paling besar lah sesuai kemampuan. Apalagi haji itu paling gede. Bagaimana kalau yang plus? Bagaimana kalau yang furoda? Itu nilainya gede lagi. Tapi jangan khawatir, kata Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Yang engkau berikan untuk aku, yang engkau persembahkan untuk aku akan ganti dengan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa inilah yang pernah dijalankan oleh Ibrahim. Kemudian tentu ya Ismail lah sebagai medianya takarrub kepada Allah, namun Allah maha segala-galanya. Ternyata itu adalah pelajaran yang tiada terhingga. Ibadah kurban, ibadah haji, ibadah harta. Dan ibadah harta itu adalah puncak dari ibadahnya seseorang, karenanya berada di penghujung tahun Hijriyah. Kan 15 hari lagi atau 14 hari lagi kita masuk 1445 Hijriyah. Penutup dari ibadah kita, ibadah haji dan ibadah kurban. Filosofinya demikian. Yang ketiga, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Idul Adha sebagaimana Idul Fitri. Ada tuntunan Nabi di mana kalau Idul Fitri kita makan dulu kemudian sholat. Idul Adha kita puasa baru nyembelih kurban baru Bahkan unik ini Idul Adha. Kita dikasih oleh Allah alokasi 4 hari tidak boleh puasa. Berarti tidak puasa sama dengan makan dan minum. Puasa sama dengan tidak makan dan minum. Ini umum. Bahwa puasa itu kan begitu. Al-imsak min jami'il muftirat. Kalau kita bahas secara filosofi, orang puasa kan tidak makan dan minum. Umum ya. Yang lain itu ya khusus lah. Tapi umumnya kan tidak makan dan tidak minum. Itu yang difahami oleh halayak. Tidak makan dan tidak minum puasa. Ini hari tasyrik 3 hari plus hari kurban, hari Idul Adha 1 hari 10, berarti 4 hari itu tidak puasa, berarti makan dan minum. Idul Fitri cuma sehari, padahal puasanya sebulan. Idul Adha puasanya sehari, 9 Zulhijjah, itu pun sunnah. Kalau Ramadan itu wajib. Puasa sebulan cuma dikasih libur puasa sehari. Idul Adha puasa sunnah sehari dikasih libur, enggak boleh puasa 4. Enakan mana? Ya saya milih Idul Adha kok enak. Puasa sehari itu pun sunnah kan? Enggak wajib kan? Ini Ramadan udah 30 hari atau 29 hari, wajiblah sebulan. Dikasih untuk makan cuman sehari, setelah itu boleh puasa lagi. Bahkan bagus kan? Nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Enggak ada puasa 6 hari di bulan Zulhijjah, sehari doang, yaitu tanggal 9, itu pun sunnah. Nah, dibahaslah oleh para ulama. Apa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Maka disebutlah oleh mayoritas ulama, Idul Adha itu akbarul id. Memang hari raya teragung, ngalahin hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena ada 3 semangat yang disampaikan oleh Nabi. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Ternyata sebagaimana nanti surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pertama, alokasi di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya adalah alokasi makan dan minum, maka haram puasa, plus alokasi memperbanyak zikir. Maka takbirnya ada takbir setelah sholat yang fardu. Idul Fitri semangatnya adalah berbahagia dalam konteks kita menyelesaikan puasa 1 bulan lamanya. Maka Idul Fitri sebelum sholat sunnah makan supaya tidak dianggap puasa karena haram. Idul Adha karena biasa sebelumnya juga enggak puasa, ya jadi kalau enggak makan enggak apa-apa, enggak kelihatan puasanya gitu ya, karena memang sebelumnya enggak puasa. Tapi dilatih oleh Nabi puasa, nanti engkau sholat, engkau berkurban, barulah makannya makan spesial yang bernama
daging hewan kurban. Kata teman saya, daging hewan kurban jangan takut-takut, enggak ada kolesterolnya. Kolesterolnya ada di lab saja, enggak ada ya. Ini contoh aja. Berarti 4 hari ini alokasi terpenting. Nah, bagi Imam Al-Ghazali filosofinya, jadi makan itu ibadah, minum itu ibadah. Tidak hanya konteks ibadah itu dalam arti yang sulit-sulit aja. Karena banyak orang paham kalau ibadah itu kayaknya sulit aja. Puasa sulit, ibadah. Makan itu tidak dianggap ibadah. Berkeluarga tidak dianggap ibadah. Bekerja pula tidak dianggap ibadah. Nah, kita belajar dari Idul Adha, 4 hari itu ibadahnya memang makan dan minum. Bayangin kalau enggak ada korban di Idul Adha, udah 4 hari enggak boleh puasa, enggak ada yang dimakan. Itu kayaknya sedihnya lahir batin. Sedih dunia akhirat, makanan enggak ada, enggak boleh puasa pula. Ya kalau dulu Nabi kan pernah nanya Aisyah pagi-pagi, Aisyah ada makanan? Enggak ada. Ya udah puasa kan enak begitu, Pak. Karena boleh puasa. Sekarang ada enggak makanan? Enggak ada. Puasa enggak boleh. Ngapain, Pak? Tidur-tiduran enggak enak, enggak bisa tidur. Orang lapar. Kalau puasa lapar kan wajar. Ini enggak puasa tapi lapar, itu kan enggak wajar. Tidur enggak bisa, kerja enggak bisa, ngapain enggak bisa. Filosofinya adalah ternyata ibadah itu ada yang kita jalankan, tapi ada yang kita tinggalkan. Maka ibadah itu kan disebutnya al-awamir wan nawahi. Ibadah itu adalah ada yang sesuai, maksudnya kita inginkan, ada yang tidak kita inginkan. Tapi kalau itu tuntunan Allah dan Rasul, jadilah ibadah. Enak sekali. Idul Adha makan, tanggal 11, 12, 13 makan. Dan makannya bukan sembarang makan, tapi makan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan diperintahkan oleh Allah langsung itu. Sehingga kalau enggak makan berdosa itu, karena dianggap puasa kan. Kecuali enggak ada makanan, mau gimana lagi ya. Makanya ada ibadah kurban. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha itu mengajari kita semuanya bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Karenanya ibadah haji kental dengan nuansa spiritualit dan ilahiyah. Wah, kalau orang haji itu pasti nangis. Orang haji itu enggak inget yang di kampung halaman, saking khusyuknya. Ya, alhamdulillah kadang-kadang enggak inget kerjaan juga. Baru pulang, wah kerjaan numpuk. Tapi semangatnya adalah dia memang banyak munajat, banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah. Karena suasananya, lokasinya, tempatnya kan mustajab. Sayang kalau tidak diamalkan. Sedangkan kurban, kenapa ada makna ilahiyahnya? Karena berkurban memang kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj 6, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Simboliknya kita sembelih hewan. Tapi kata Allah, aku tidak butuh darah hewanmu, aku tidak butuh daging hewan kurbanmu, tapi yang aku inginkan dari kalian, walaki yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan kalian meningkat. Dan ciri takwa meningkat adalah banyak berzikir, banyak bertakbir, banyak mengingat Allah. Maka Bapak Ibu kalau kita tahu haji, kerjaan paling banyak haji itu ya zikir aja. Wukuf ngapain? Duduk-duduk doang. Tidur-tiduran juga boleh. Mabit itu bermalam. Bermalam ngapain? Sholatnya aja di jamak qashar supaya waktu untuk berzikirnya banyak. Dan tidak mudah. Kalau orang tidak biasa zikir, itu suruh zikir. Wukuf kan 6 jam minimal. Dari jam 12 sampai jam 6. 6 jam zikir. Bayangkan kalau tidak biasa. Demikian juga kenapa kata Nabi ketika Idul Adha itu Nabi menyuruh para sahabatnya untuk banyak berzikir, banyak bertakbir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lengkaplah antara ibadah kita dalam rangka kita mempraktekkan beberapa jenis ibadah dari Allah dan Rasulnya, dan antara ibadah dalam rangka kita mengabdi, mengingat, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ibadah teragung ibadah mengingat Allah.
Sehingga dikatakan kalau akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti kan ibadat terakhir mengagungkan Allah. Karena itu yang bisa dilakukan oleh orang yang akan meninggal. Yang lain kan nggak bisa. Sholat nggak mungkin. Yang lain nggak bisa. Tinggal satu aja. Makanya bahasa Nabi dengan bijaksana, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan kita mentalkinkan dengan talkin kalimat thayyibah. Yang hadir keluarga atau sahabatnya yang nemenin orang yang sedang sakaratul maut adalah talkinkan lakinu bila ilaha illallah. Maka terakhir kalau ucapannya mengingat Allah, khususnya la ilaha illallah, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, hadis itu tidak serta-merta. Jadi kalau enggak biasa zikir, enggak biasa la ilaha illallah, itu otomatis lisannya nanti enggak bisa. Itulah memang begitu isyaratnya dari Allah. Jadi kalau udah biasa, saat itu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau enggak biasa, ya enggak biasa. Memang begitu. Ala bisa karena biasa. Biasa ibadah, mudah nanti di akhir hayat beribadah. Biasa mengingat Allah, mudah nanti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan refleksi Idul Adha dalam rangka memahami ilmu dan amal, bahwa ada ilmu yang tetap berpahala meskipun mungkin kita belum amalkan karena ada persyaratan-persyaratan amal. Maka menuntut ilmu itu wajib. Sedangkan amal adalah untuk kita jalankan sesuai dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan majelis ilmu ini tidak hanya menambah wawasan kita, ilmu kita, juga meningkatkan kualitas ibadah kita, amal kita, dan majelis ini akan semakin memudahkan wasilah untuk kita mencapai capaian-capaian dunia kita, capaian-capaian tugas-tugas kita, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian muliakan Allah, sudah pukul 13, Bapak Ibu harus kembali ke tempat tugasnya masing-masing dan kita belum menunaikan sholat setelah sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih semua pengurus, semua jamaah yang hadir memberkahi masjid yang kita cintai ini. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.